فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. Wal Jamaah buah karya dari Syekh Al-Allamah Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Alhamdulillah, jamaah sekalian rahimakumullah, kita telah membahas banyak perkara akidah yang merupakan prinsip dasar agama kita, merupakan sebab utama yang memperbaiki landasan agama kita. Dengan membaca kitab ini, alhamdulillah di awal-awal pembahasan kita sudah mengenal tauhid, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang itu tentu akan menguatkan atau menguatkan kecintaan kita kepada Allah, pengharapan, rasa takut kita kepadanya. Kemudian tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Setelah itu telah kita bahas di pertemuan yang lalu tentang rukun iman yang kedua, yaitu mengimani malaikat-malaikat Allah. Bagaimana penjelasan yang merupakan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami perkara iman yang sangat penting ini, yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan untuk mempelajari prinsip dasar Islam ini, yang tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima orang yang menghadapnya pada hari kiamat kalau mereka salah dalam memahami perkara yang merupakan rukun-rukun iman ini. Nah, sudah pernah kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang ingkar kepada keimanan, maka sungguh akan gugur, binasa amal-amalnya, akan hancur, tertolak semua amal-amalnya, dan di akhirat nanti dia akan menjadi orang-orang yang merugi, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, berpegang teguh dengan akidah yang benar, apalagi di akhir zaman, ini adalah perkara yang paling penting untuk kita miliki, supaya kita selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat harta maupun anak-anak yang dimiliki oleh seseorang, kecuali yang bermanfaat adalah orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, yakni bersih dari penyimpangan-penyimpangan yang merusak keimanan, merusak tauhid, merusak keyakinannya tentang Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan melangkah di pembahasan rukun iman yang berikutnya, yang ketiga, yaitu mengimani kitab-kitab Allah, kitab-kitab suci yang Allah turunkan,
kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita meyakini setiap rasul diturunkan padanya kitab, tapi ada yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada kita dan ada yang Allah tidak beritakan kepada kita. Baik. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wa nu'minu bi anna Allah ta'ala anzala ala rusulihi kutuban hujjatan 'alal 'alamin wa mahajjatan lil 'amilin yu'allimunahum bihal hikmata wa yuzakkunahum. Dan kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada para rasulnya kitab-kitab suci dari sisinya untuk menjadi argumentasi, menjadi dalil bagi semua makhluk di alam semesta dan menjadi mahajjah, menjadi pegangan sandaran bagi orang-orang yang mengamalkan ketaatan kepada Allah. Dengan kitab-kitab ini para rasul mengajarkan kepada umatnya hikmah, ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, serta dengan kitab-kitab ini mereka mensucikan, membersihkan jiwa-jiwa umatnya, membersihkan hati-hati mereka supaya mudah menerima dan tumbuh iman di dalamnya. Kita tahu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh-sungguh Allah telah memberikan karunia yang besar kepada orang-orang yang beriman ketika Dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang kemudian rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan, membersihkan jiwa atau hati mereka serta mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya membawa kitab-kitab petunjuk, masing-masing membawa kitab petunjuk. Ya. Kata Syekh rahimahullah taala di sini, wa nu'minu bi anna Allah taala anzala ma'a kulli rasulin kitaban. Dan kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus bersama setiap rasul, menurunkan bersama setiap rasul kitab suci dari sisinya. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hadid ayat ke-25, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan membawa bukti-bukti kebenaran, dan kami turunkan bersama mereka kitab-kitab suci dari sisi Allah, serta timbangan untuk manusia bisa menegakkan keadilan.
Jadi ayat ini menunjukkan setiap rasul diturunkan padanya kitab. Tapi tidak mesti setiap nabi. Karena kita tahu setiap rasul itu dia membawa syariat tersendiri. Adapun nabi-nabi yang datang setelahnya itu mengikuti syariat rasul sebelumnya. Makanya Bani Israel kan banyak nabi yang diutus kepada mereka. Tapi nabi-nabi ini mengikuti syariat rasul yang diutus sebelumnya. Nah, setiap rasul itu diturunkan oleh Allah padanya kitab suci seperti yang disebutkan di surat Al-Hadid ayat 25 ini. Juga Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 213. Surat Al-Baqarah ayat 213, kana an-nasu ummatan wahidatan faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Kana an-nas, tadinya manusia adalah umat yang satu, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabinya memberikan kabar gembira dan peringatan, dan Allah turunkan bersama mereka kitab, supaya kitab dengan benar, supaya menjadi penghukum di antara manusia dalam hal yang mereka perselisihkan. Jadi kitab ini memang diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan petunjuk. Makanya setiap rasul alaihi wassalatu wassalam Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka kitab. Ya, cuma kita tahu Allah Subhanahu wa taala untuk kitab-kitab yang lalu Allah jadikan khusus di waktu nabi itu diutus. Sehingga ketika turun kitab berikutnya itu menghapuskan hukum yang lalu. Ya. Dan kitab-kitab tersebut tidak dijamin kemurniannya oleh Allah kecuali kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk umat Islam ini. Inilah yang akan terjaga kemurniannya, inilah yang menghapuskan semua kitab-kitab yang terdahulu. Dan inilah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan terus terjaga sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Firman Allah di surat Al-Hijr. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan peringatan, yaitu Al-Qur'an, dan kamilah yang benar-benar akan menjaganya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, setiap rasul memiliki kitab, tapi tidak mesti setiap nabi. Ya. Baik. Nah, yang tadi kita sebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih, Allah menyebutkan beberapa di antara kitab-kitab suci itu yang disebutkan namanya dan diturunkan kepada rasul. Rasul yang mana atau rasul yang siapa? Alaihi wassalatu wassalam. Ya, kita lihat yang kita ketahui di antara kitab-kitab tersebut. Pertama, kitab Taurat yang diturunkan kepada Rasul siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka ini jelas menjadi petunjuk di zamannya, zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wahia a'dhamu kutubi Bani Israel. Taurat ini adalah sebesar-besarnya, seagung-agungnya kitab yang ada di Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kitab Taurat ini di dalam surat Al-Maidah ayat ke-44. Fiha hudaw wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu war-rabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada.
Di dalam kitab ini terdapat petunjuk dan cahaya yang para nabi menjadikan hukum dalam kitab ini terhadap orang-orang yang tunduk, untuk orang-orang Yahudi dan para Rabbani, orang-orang yang berilmu dan pendeta-pendeta di kalangan mereka, sesuai dengan apa yang mereka hafalkan dari kitabullah, dan mereka menjadi saksi atas semua itu. Kitab Taurat ini jelas, ya, sebelum dirubah-rubah, ditambah dan dikurangi, merupakan kitab petunjuk yang sangat agung. Tapi kita katakan tadi, sebagaimana para nabi dan para rasul masing-masing diutus untuk kaumnya saja. Ya, Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bersabda, "Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan." Para nabi itu diutus kepada kaumnya khusus, sedangkan aku diutus untuk semua umat manusia. Demikian pula kitab mereka, hanya berlaku di zamannya. Baik. Yang kedua adalah kitab Al-Injil, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada siapa? Nabi, rasulnya yang mulia itu Nabi Isa alaihi salatu wasalam, Isa ibnu Maryam alaihi salatu wasalam. Wa huwa musaddiqun lit-Taurah. Kitab Injil ini membenarkan isi kitab Taurat. Wa mutammimun laha, dan menyempurnakan hukum-hukum yang diterangkan di dalam kitab Taurat. Ya, sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, kita perhatikan di sini, kalau kita sudah jelaskan bahwa kitab-kitab ini diturunkan kepada rasul-rasul di zamannya dan berlaku untuk zamannya. Ya. Adapun kitab yang datang setelahnya menghapuskan hukum-hukum tersebut. Contohnya Al-Quran yang turun terakhir jelas menghapuskan semua kitab-kitab yang lalu. Sekarang pertanyaannya, apakah kita boleh dan perlu mempelajari kitab-kitab yang terdahulu? Apa jawabannya kira-kira? Kalau dikatakan bahwa kitab-kitab ini berlaku hanya untuk masanya, telah dihapuskan di dalam Al-Quran, telah dihapuskan hukumnya dengan diturunkannya Al-Quran, berarti untuk hal-hal yang berhubungan dengan keimanan kita, yang berhubungan dengan menyempurnakan ketakwaan kita, memperbaiki ibadah kita, apakah kita masih butuh kepada kitab-kitab itu? Apa kira-kira jawabannya? Kita tidak butuh, karena Al-Quran sudah lengkap petunjuknya, sempurna. Jadi cukup kita pelajari Al-Quran untuk menggali keimanan, memperdalam ketakwaan, menyempurnakan ibadah. Nah, mungkin kita butuhkan mempelajari kitab-kitab yang lalu dalam rangka apa? Membantah atau meluruskan penyimpangan dari agama-agama yang lalu ini. Misalnya dengan kita menunjukkan di kitab ini, di kitab kalian ternyata ya mesti ada ajakan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW, memberitakan tentang Rasul yang diutus di akhir zaman. Kalau dalam rangka untuk mendakwai mereka, untuk apalagi untuk menyebutkan perubahan dari kitab-kitab ini yang dilakukan oleh tangan-tangan kotor sebagian mereka, jelas ini bermanfaat untuk dakwah. Tapi dalam rangka untuk kita pelajari, dalam rangka meningkatkan iman, menyempurnakan takwa, maka cukup apa yang diturunkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Ya, makanya ada hadis yang sahih. Ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, terlihat di tangan beliau ada lembaran-lembaran kitab Taurat, maka Nabi SAW melihatnya marah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Amutahawwikuna ya ibn Khattab, apakah kamu orang yang kebingungan wahai Umar ibn Khattab? Walladzi nafsi biyadih, law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Sungguh demi Allah yang jiwaku di tangannya, seandainya Nabi Musa alaihi salatu wasalam
masih hidup, maka tidak ada kelapangan baginya kecuali mengikuti petunjukku. Jadi ini maksudnya bahwasanya nabi mereka saja kalau masih hidup sekarang harus mengikuti nabi yang diutus terakhir. Ya apalagi umat Islam ini tidak butuh kita mempelajari kitab mereka kecuali untuk tujuan tadi. Lagi pula kita ketahui kitab mereka kan sudah dirubah-rubah. Adapun yang petunjuknya terjaga kemurniannya hanyalah kitab suci Al-Quran yang dijamin penjagaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai hari kiamat. Taib. Jadi kitab Injil itu diturunkan untuk membenarkan kitab Taurat dan menyempurnakan mutammim, ya, menyempurnakan kandungan isinya, hukum-hukum yang dijelaskan di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, di dalam surat Al-Maidah ayat ke-46, wa atainahul injila fihi hudaw wa nuru wa musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami berikan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam kitab Injil, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, serta sebagai pembenar kitab yang diturunkan sebelumnya yaitu kitab Taurat, dan sebagai petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di surat Ali Imran ayat ke-50 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wali uhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum, dan supaya, ini pernyataan Nabi Isa alaihi salatu wasallam, aku menghalalkan bagi kalian perkara yang tadinya diharamkan bagimu, yakni menyempurnakan hukum-hukum di dalam kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya. Maka inilah kitab Injil yang merupakan petunjuk bagi Bani Israel di umatnya Nabi Isa di zamannya, yang tentu juga kita tahu kitab ini nanti kita akan baca ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa kitab-kitab suci ini telah dirubah-rubah oleh tangan-tangan kotor sebagian mereka, ditambah dan dikurangi sehingga tidak terjaga kemurniannya. Baik. Yang ketiga, kitab Az-Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Alladzi atahu Allah ta'ala Daud alaihi salam, yang Allah berikan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ataina Dawud zabura, dan kami berikan kepada Nabi Daud kitab Az-Zabur. Ya, tentu saja Nabi Daud alaihi salatu wassalam Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, yang Allah turunkan kepadanya kitab Zabur yang masanya jelas sebelum sebelum Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana yang diberitakan di dalam ayat Al-Quran. Baik. Kemudian yang keempat, yang disebutkan di beberapa ayat Al-Quran seperti di akhir surat Al-A'la, inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat di dalam lembaran-lembaran kitab yang terdahulu, yaitu suhufnya Ibrahim dan Musa alaihi wassalatu wassalam. Ya.
Kemudian di surat An-Najm juga disebutkan, alam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladzi waffa. Apakah mereka belum diberitakan tentang apa yang dituliskan di dalam, yang terdapat di dalam suhufnya Musa dan suhufnya Ibrahim. Jadi ada penyebutan tentang suhuf ini. Suhuf artinya lembaran-lembaran kertas, ya, ini buku kitab yang Allah sebutkan bahwa ini dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Musa alaihi salatu wassalam. Maka ini termasuk kitab suci yang Allah turunkan kepada dua nabi yang mulia ini. Tentu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Suhufnya Musa, kalau suhufnya Ibrahim jelas ini berarti kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Suhufnya Musa ini maksudnya apa? Ada yang mengatakan itu adalah Taurat itu sendiri. Ada yang mengatakan juga ini berbeda. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, ya, bahwasanya ada kitab yang namanya Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa alaihi wassalatu wassalam yang Allah turunkan sebagai kitab suci bagi dua nabi yang mulia ini alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang kelima adalah Al-Qur'anul Azim, Al-Quran yang mulia yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang paling agung. Kita ingat ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah kita pernah bahas di awal-awal kitab ini memiliki sifat al-kalam, berfirman atau berkata-kata, berbicara. Allah Subhanahu wa taala berfirman sesuai dengan kehendaknya. Dan kitab-kitab suci ini tentu yang asli, yang sebelum dirubah-rubah, adalah firman Allah. Firman Allah itu termasuk sifatnya, berarti bukan makhluk. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk. Firman Allah artinya sifat Allah, bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah permulaan turunnya dan nanti akan kembali di akhir zaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir zaman diberitakan di dalam riwayat yang sahih, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat ilmu sebelum terjadinya hari kiamat, Allah mengangkat Al-Qur'an dari hati orang-orang yang pernah menghafalnya, dari mushaf-mushaf yang ditulis di dalamnya Al-Qur'an. Sehingga nanti orang terbangun di pagi hari, mereka buka Al-Qur'an sudah tidak ada lagi isinya. Orang yang tadinya menghafal Al-Qur'an hilang hafalannya. Ini maksudnya Al-Quran akan kembali kepada Allah di akhir zaman. Jadi di sini kita yakini Al-Quran itu adalah firman Allah. Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, karena kita tahu Nabi Musa alaihi salatu wassalam kan pernah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala di bukit As-Sina atau As-Saina, dan Allah berfirman kepadanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga peristiwa Mi'raj, ya kan, Allah berfirman. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada siapa yang dikehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman merintahkan malaikat Jibril. Maka Al-Qur'an adalah termasuk dari firman Allah. Sebagaimana kitab-kitab suci yang lalu, kitab Taurat, kitab Injil. Dan firman Allah ini adalah sifat Allah, bukan makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ketika dia berbicara kepada makhluknya tentu dengan suara yang didengar, tapi tentu tidak sama dengan apa yang ada pada makhluk. Karena kita sudah pelajari kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah
firman Allah dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Al-Qur'an ini adalah firman Allah. Sebagaimana kitab-kitab suci yang lalu yang murni sebelum dirubah. Makanya Al-Qur'an kita membacanya itu adalah ibadah. Sekedar membaca lafadznya adalah ibadah, antum tahu. Bahkan setiap satu huruf bernilai ibadah. Sekarang kalau kita baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah nilai ibadahnya sama seperti Al-Quran? Jelas tidak. Kita baca hadis kalau kita pelajari sebagai sumber ilmu, hadis yang sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim, itu baru bernilai ibadah, iya kan? Tapi kalau kita sekedar membaca hadis seperti membaca Al-Quran di dalam sholat, apakah boleh kita baca setelah Al-Fatihah misalnya hadis? Kan tidak boleh, iya kan? Tidak boleh juga kita baca semacam kita mentilawah, tidak boleh. Jadi tidak mendapatkan pahala. Adapun Al-Quran karena dia firman Allah, maka membaca lafadznya saja keutamaan dan pahalanya besar. Apalagi waktu kita membaca sambil merenungkan kandungan maknanya. Makanya Al-Quran ini ya, ketika kita baca harus lafadznya persis seperti yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis-hadis maka tidak mesti harus lafadznya persis, yang penting maknanya benar, karena tujuannya adalah agar kita mempelajari kandungan isinya atau kandungan maknanya. Baik, kita baca penjelasan Syekh di sini tentang Al-Qur'an. Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'an yang agung. Alladzi anzalahu Allahu ala nabiyhi Muhammadin khatamin nabiyyin sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan kepada nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman tentang Al-Qur'an, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia dan sebagai bayyinat yang menjelaskan tentang makna petunjuk, serta al-furqan, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Antum perhatikan di ayat ini, Al-Quran disebut sebagai hidayah kepada semua manusia. Sementara di awal-awal surat Al-Baqarah ayat kedua, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab itu, kitab Al-Quran, tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa kadang-kadang disebutkan petunjuk bagi semua manusia? Kadang-kadang disebut petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kira-kira bedanya apa? Dua ayat ini. Al-Quran disebut di ayat ini, Al-Baqarah ayat 185, sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Di surat Al-Baqarah ayat kedua tadi, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bedanya apa kira-kira? Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Sekarang ketika Al-Quran disebutkan petunjuk bagi manusia, apakah semua manusia mengikuti petunjuk Al-Quran? Semua ikut? Jawabannya tidak. Banyak orang yang tidak ikut. Adapun Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, apakah orang yang bertakwa mengambil petunjuk Al-Quran? Jawabannya iya, iya kan? Berarti ketika disebutkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, makna petunjuk atau hidayah di sini adalah hidayah penjelasan, ad-dalalah, bimbingan, hidayah irsyad, nasihat. Jelas sebaik-baik nasihat bagi semua manusia agar mereka kembali ke jalan yang benar adalah apa? Al-Quran.
meskipun mereka tidak mengambilnya atau banyak tidak mengambilnya. Ini makna hidayah yang bisa diberikan oleh manusia. Jadi Al-Quran kita sampaikan kepada orang, jelaskan maknanya. Ini adalah sebaik-baik cara untuk memberikan nasihat bagi mereka. Ya. Adapun ketika dikatakan Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin, hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, ini maksudnya adalah hidayah taufik. Mereka lah yang dibukakan oleh Allah hatinya untuk bisa menerima kebaikan Al-Quran, dan ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Cuma di sini kita ingat, ikhwanan akhwat fiddin rahimakumullah, ya. Kalau antum ingin nasihati orang, ingin memberikan bimbingan kepada orang, jangan punya pikiran, wah kalau saya sampaikan Al-Quran, dia belum paham Al-Quran, jangan-jangan dia menolak. Maka saya sampaikan nasihat dari kata-kataku saja. Masya Allah, antum lebih yakin dengan kata-kata antum dibandingkan firman Allah yang demikian indah. Yang Allah berfirman, "Wa man asdaqu minallahi haditha." Siapakah yang lebih benar ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita yakin petunjuk Al-Quran ini yang terbaik. Sampaikan kepada manusia, nukilkan ayat Al-Quran, sebutkan terjemahannya, baru sampaikan nasihat setelah itu. Sampaikan hadis Rasulullah SAW, sampaikan ucapan para sahabat. Kita harus lebih yakin dengan keindahan firman Allah, kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW dibandingkan ucapan kita sendiri. Kadang-kadang orang kan seperti itu, membikin kalimat-kalimat indah dari kata-katanya sendiri, padahal Al-Quran sudah ada penjelasan seperti itu. Kenapa kita lebih percaya dengan ucapan manusia dibandingkan ayat-ayat Al-Quran yang jelas-jelas? Apa kata Nabi SAW tentang Al-Quran dan Sunnah? Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah, Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus yakini seperti ini. Nah, baik. Kata Syekh selanjutnya di sini, fakana, maka Al-Quran adalah sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 48. Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Al-Quran itu adalah yang membenarkan kitab-kitab suci yang ada di depannya. Wa muhaiminan alaih, serta muhaimin yang menjaga atau meluruskan, menghapuskan hukum yang ada di kitab-kitab sebelumnya. Ya. Jadi maksudnya begini. Ketika ada di kitab-kitab yang terdahulu hukum tertentu, ya, Al-Quran membenarkannya, maka kita terima. Kita terima kitab tersebut karena Al-Quran membenarkannya atau hadis Rasulullah SAW membenarkannya. Tapi ketika ada perkara yang tidak dibenarkan dan tidak disalahkan, ini tidak boleh kita benarkan. Kita sekedar ceritakan saja. Misalnya kisah-kisah Bani Israel yang belum ada pembenaran atau pengingkaran dalam Al-Quran, sekedar kita ceritakan. Kata Rasulullah SAW, hadithu an Bani Israel wala haraj, ceritakanlah tentang kisah-kisah Bani Israel. Kalau ada kisah-kisah ibadah mereka, amal-amal yang mereka kerjakan, kita ceritakan sebagai bentuk bahwa di antara mereka ada orang-orang yang bertakwa, ada orang-orang yang soleh. Tetapi untuk ibadah seperti itu tidak boleh kita kerjakan, karena ibadah yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW adalah ibadah yang sempurna, yang menghapuskan ibadah-ibadah yang disyariatkan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Nah, baik. Fayansahullahu bihi jami'al kutubis sabiqah, maka dengan Al-Quran Allah menghapuskan semua hukum-hukum yang ada di kitab-kitab yang lalu. Jadi Al-Quran menghapuskan, menasakh.
Makanya tadi kita katakan tidak butuh lagi sebenarnya untuk hal yang berhubungan dengan memahami hukum Islam, memahami iman dan ibadah, tidak butuh kita pelajari buku atau kitab-kitab yang terdahulu, kitab-kitab suci yang lalu. Takaffala bihifdhihi an abathil abithin wa zaygil munharifin, dan Allah menjamin, ya, menjamin untuk menjaga kemurnian Al-Quran dari perbuatan orang-orang yang ingin mempermainkannya atau penyimpangan orang-orang yang menyeleweng, yang ingin menyelewengkan makna Al-Quran. Bagaimana Allah menjaganya? Dengan Allah menghadirkan para penghafal Al-Quran, para ulama yang selalu berusaha untuk menjaga kemurniannya. Kita pernah dengar hadis Rasulullah SAW, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi orang-orang yang terpercaya di antara mereka. Yanfuna anhu, mereka akan membersihkan dari agama ini tahrifal ghalin, upaya untuk menyelewengkan makna Al-Quran dan Sunnah dari orang-orang yang melampaui batas, kedustaan yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin merusak agama, dan pentakwilan dari orang-orang yang jahil. Masya Allah, kita bersyukur agama kita terjaga kemurniannya. Itulah sebabnya kita selalu berpegang teguh dengan petunjuk para ulama ahlu sunnah wal jamaah, karena Allah yang menjadikan mereka sebagai sebab apa? Terjaganya kemurnian agama ini sampai di akhir zaman. Allah berfirman di surat Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan, kamilah yang telah menurunkan adzikr, peringatan Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang sungguh-sungguh akan menjaganya. Sudah pernah kita jelaskan jamaah sekalian rahimakumullah, ketika disebutkan Al-Quran terjaga, berarti hadis Nabi SAW juga terjaga. Apa alasannya kira-kira? Karena Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan makna Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, di surat An-Nahl ayat 40. Dan kami turunkan kepadamu peringatan Al-Quran wahai Rasulullah, supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Sekarang antum perhatikan, ya, kalau lafadznya terjaga, maknanya tidak terjaga, apakah ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya. Al-Quran itu terjaga lafadz dan maknanya, berarti kalau terjaga maknanya, hadis-hadis Nabi SAW pasti akan terjaga. Coba bayangkan saja, Al-Quran misalnya Allah berfirman, wa aqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Terjaga lafadznya, tapi cara sholat yang benar tidak terjaga, sehingga di akhir zaman nanti ada orang yang sholat duhur 5 rakaat, iya kan, ada orang yang sholat 5 kali sujud, karena tidak terjaga. Apakah ini bermanfaat? Tidak bermanfaat. Makanya kata para ulama, ayat ini dalil tentang terjaganya kemurnian Al-Quran sekaligus kemurnian hadis-hadis Nabi SAW, karena hadis-hadis Nabi SAW adalah yang menjelaskan makna Al-Quran. Wa anna sunnata tufassirul Quran wa hiya dalailuhu, kata Imam Ahmad di dalam kitab syarh sunnah Imam Ahmad, usul sunnah Imam Ahmad. Sunnah itu dialah yang menjelaskan makna Al-Quran dan merupakan dalil-dalil yang menjabarkan maknanya. Taib. Li'annahu sayabqa hujjatan 'alal khalqi ajma'in ila yaumil qiyamah. Karena Al-Quran ini akan tetap menjadi argumentasi bagi semua makhluk sampai hari kiamat. Makanya terjaga kemurniannya, karena supaya tidak ada alasan bagi manusia. Ya, coba antum bayangkan, seandainya Al-Quran tidak terjaga kemurniannya, orang-orang yang ada di akhir zaman nanti ketika menghadap Allah dia beralasan, ya Allah, Al-Quran tidak terjaga, makanya saya tersesat karena saya tidak mendapatkan petunjuknya, masih terjaga sampai di akhir zaman. Jadi Allah menjaga Al-Quran ini supaya nanti tidak ada lagi alasan bagi manusia
ketika menghadap Allah karena kemurnian dan petunjuknya terjaga. Artinya manusia harusnya berusaha mencari, harusnya berusaha belajar makna kandungan Al-Quran yang benar agar mereka selamat dan tidak tersesat. Nah, kata beliau, wa ammal kutubus sabiqatu fa innaha muaqqatatun bi amadin yantahi binuzuli ma yansahuha. Adapun kitab-kitab suci yang lalu, ya, kitab Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa, semua kitab-kitab yang masing-masing dibawa oleh setiap rasul. Maka ini semua kitab-kitab di waktu tertentu di zaman rasul itu saja, dengan waktu yang berakhir setelah turunnya kitab berikutnya yang menghapuskan kitab sebelumnya. Wa yubayyinu ma hasala fiha min tahrifin wa taghyir. Dan menjelaskan, ya, kitab yang datang berikutnya ini menjelaskan apa yang terdapat pada kitab-kitab yang lalu berupa tahrif, perubahan, penyelewengan dan perubahan. Al-Quran banyak menjelaskan, kita tahu tentang apa yang terjadi pada kitab-kitab suci yang lalu, utamanya kitab Injil, Taurat dan seterusnya. Walihada lam takun ma'sumatan minhu. Oleh karena itu kitab-kitab yang diturunkan yang lalu tidak terjaga, tidak terpelihara kemurniannya, tidak terjaga dari perubahan dan penyelewengan tadi. Faqad waqa'a fiha at-tahrifu waz-ziyadatu wan-naqsu. Pada kitab-kitab yang lalu sungguh telah terjadi atau telah dilakukan padanya tahrif, penyelewengan, perubahan, tambahan dan pengurangan. Banyak ayat Al-Quran yang menyebutkan demikian. Dibawakan di sini beberapa ayat sebagai bukti, ya. Pertama, surat Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka berkata ini adalah dari sisi Allah. Mereka yang nulis sendiri, tambah sendiri, dikatakan ini dari sisi Allah. Ini terjadi pada kitab-kitab yang terdahulu. Untuk mereka menjualnya dengan harga yang sedikit, yakni imbalan duniawi. Maka kecelakaanlah bagi mereka dari apa yang ditulis oleh tangan-tangan mereka itu, dan kecelakaanlah bagi mereka disebabkan apa yang mereka perbuat itu. Kemudian di surat Al-An'am ayat 91, Qul man anzalal kitaba alladzi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsira. Katakanlah ya Rasulullah, siapakah yang menurunkan kitab, yakni Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, yang kemudian kalian jadikan sebagai lembaran-lembaran yang kalian tampakkan sedikit dan kalian sembunyikan banyak. Itu yang mereka lakukan, menyembunyikan dan hanya menampakkan ayat-ayat yang mereka anggap sesuai dengan keinginan saja. Kemudian di surat Ali Imran ayat 78-79, wa inna minhum la fariqan yalwuna al-kitaba bi yalwuna wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bil kitabi litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitabi wa yaquluna huwa min indillahi wa ma huwa min indillahi wa yaquluna 'alallahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan sungguh di antara mereka ada segolongan orang yang memutarbalikkan lidahnya dengan kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka,
supaya kalian menyangka itu adalah termasuk dari bagian Alkitab, padahal dia bukanlah bagian dari Alkitab. Dan mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah, padahal itu bukan dari sisi Allah. Dan mereka mengatakan dusta atas nama Allah, sedangkan mereka mengetahuinya. Maka li basyarin an yu'tiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak pantas bagi manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, yakni seorang nabi, diturunkan Alkitab, diberikan hukum, diberikan kenabian, kemudian dia mengatakan kepada manusia, jadilah kalian sebagai hamba-hamba yang menyembahku selain Allah. Kan tidak mungkin. Ini jelas bertentangan dengan inti dari pembahasan setiap kitab-kitab suci yang Allah turunkan, yaitu kewajiban bertauhid dan hanya menyembah kepada Allah semata-mata serta tidak menyekutukannya. Kemudian Al-Maidah ayat ke-15. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Wahai ahlul kitab, sungguh telah datang kepada kalian rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kalian kebanyakan dari hal-hal yang kalian sembunyikan dari kitab yang Allah turunkan kepadamu. Jadi Al-Quran banyak menjelaskan penyelewengan mereka. Demikian pula Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Berikutnya Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah Nabi Isa ibnu Maryam. Ini dijelaskan oleh mereka bahwa ini adalah merupakan bagian dari kitab, padahal ini bukanlah dari kitab, karena jelas-jelas kufurnya orang yang mengatakan pernyataan tersebut bahwa Nabi Isa dialah Allah Subhanahu wa taala, atau Allah Subhanahu wa taala dialah Nabi Isa ibnu Maryam. Ini jelas merupakan kedustaan dan termasuk yang mereka selewengkan dari kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Jadi ini ya penjelasan tentang makna beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam sebagai petunjuk bagi umat manusia. Nah, cukup sampai di sini insyaallah kajian kita di kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan saya persilakan. Barakallahu fikum. Sekarang dimasuk sesi pertanyaan pada akhwat dan sejajar ini yang ada di depan. Silakan kalau ingin bertanya pada Ustaz langsung silakan. Kalau melalui telepon silakan. Silakan diambil mic-nya di depan. Lanjut tanya terkait permasalahan materi yang dibahas tadi. Kemudian ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebaik-baik seperti rumah, ya betul. Yang lebih
Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik dari beliau yang bertanya. 3 pertanyaan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan bagi beliau yang bertanya dan juga bagi kita semua. Pertanyaan yang pertama tentang perempuan sebaik-baik sholatnya di rumah. Kan jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim yang sahih bersabda, la tamna'u ima Allahi masajidallahi wa buyutuhunna khairun lahunna. Janganlah kalian melarang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk sholat di masjid, kalau tidak ada fitnah tentu saja. Tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Jadi perempuan dapatkan pahala yang lebih tinggi ketika sholat di rumah. Nah, ketika di rumah, kalau dia sholat berjamaah lebih utama lagi. Ya, ini berjamaah bersama perempuan yang ada di rumah. Ya, jadi ketika mereka di rumah, misalnya ada ibu, ada anak-anaknya yang perempuan, sholat bersama itu lebih utama lagi daripada sendiri-sendiri. Karena keutamaan jamaah itu berlaku bukan hanya di masjid. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan salat berjamaah tadi, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan salat sendiri dengan 27 derajat. Ini berlaku untuk termasuk jamaah yang ada di rumah, maka lebih utama perempuan ketika dia bisa berusaha berjamaah daripada salat-salat sendirian di rumahnya. Meskipun boleh dia salat sendiri, tapi keutamaannya lebih besar tadi kalau berjamaah. Yang kedua, tentang imam tadi ya. Oh, bismillah. Ya, menjaharkan atau mensirkan bismillah. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim juga, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma, fakanu yaftatihuna al-qira'ata bi alhamdulillahirabbil alamin." Aku pernah salat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di belakang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar radhiyallahu taala anhuma. Mereka memulai bacaannya dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Artinya bismillahnya tidak dikeraskan. Itu salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 2 khulafa yang mulia, Abu Bakar dan Umar. Dan tentu ini juga dipraktikkan oleh khulafa yang berikutnya dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik. Di sini menunjukkan kepada kita bismillah tidak dikeraskan, karena bismillah itu bukan termasuk bagian dari surat Al-Fatihah atau surat yang lain, kecuali surat yang An-Naml itu ya, ada bismillah di tengah-tengah surat ya. Untuk awal-awal, jadi bismillah termasuk ayat Al-Quran tapi tidak termasuk bagian dari surat. Makanya contoh seperti Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan Al-Fatihah itu 7 ayat. Ayat pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah tidak termasuk. Ayat kedua Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ketiga Maliki Yaumiddin. Yang keempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kelima ihdinas siratal mustaqim. Yang keenam siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang ketujuh ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sehingga ya sebagian imam kadang-kadang ya termasuk ikhwan-ikhwan kita ada yang membaca ketika dia jadi imam siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Diulang lagi ghairil maghdubi. Sebenarnya tidak perlu, karena ghairil maghdubi 'alaihim ini termasuk ayat tersendiri. Ayat yang ketujuh bisa berdiri sendiri, dibaca langsung ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tidak perlu diulang. Karena itu ayat yang ketujuh dari 7 ayat surat Al-Fatihah. Nah, sekarang bagaimana hukum kalau membacanya? Sebagian dari para ulama menyebutkan ya, membaca surat Al-Fatihah bismillah di awalnya dengan suara dikeraskan, ini tidak sampai dikatakan berdosa atau menyimpang. Boleh, tetapi lebih utama memelankan suaranya. Dan tentu untuk awal-awal di masyarakat awam boleh kita baca sambil kita perkenalkan kepada mereka, jelaskan bahwa yang ada sunnahnya itu jangan dikeraskan tapi dibaca pelan. Sampai mereka paham baru kita amalkan yang sesuai dengan sunnah. Itu seperti diterangkan oleh Syekh Masyhur Hasan Salman di kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhfail Musallin. Jadi untuk awal-awal kita menjelaskan kepada orang awam boleh, tapi tetap kita usahakan mengamalkan yang sesuai dengan sunnah. Itu adalah yang terbaik, apalagi itu juga merupakan amalan para
sahabat setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, masalah salat di belakang imam yang bacaannya seperti itu. Kaidah dasarnya saja, kata para ulama, man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Siapa yang salatnya sah, maka dia sah menjadi imam. Orang yang bacaannya kayak tadi, kalau itu kesalahannya di surat Al-Fatihah dan menjadi sebab berubah makna, berarti batal. Karena Al-Fatihah adalah rukunnya salat. Orang yang salah baca seperti tadi merubah huruf dari ha menjadi ha, atau yang lainnya, ain menjadi alif biasa dibaca, berubah maknanya kan? Yang seperti ini karena Al-Fatihah rukun berarti batal salatnya. Kalau salatnya sendiri batal berarti dia tidak bisa menjadi imam karena menjadikan batal salat makmumnya. Jadi yang seperti ini harusnya kita berusaha ganti. Jadi antum aja yang ganti jadi imam. Antum berusaha nasihati pengurus masjid, kalau mereka bertanya siapa kalau begitu imamnya, antum bilang saya aja Pak. Saya akan belajar insya Allah bacaan Al-Quran yang benar supaya bisa. Kalau tidak ada daripada orang lain nanti bermasalah lagi. Ya, kalau seandainya kita punya kesiapan, tidak mengapa kita mengajukan diri untuk kemaslahatan seperti ini. Karena biasa kalau orang awam masalahnya seperti itu, iya kan? Apalagi kalau sudah terlanjur jadi imam, susah untuk dinasihati. Ala kulli hal, yang pertama kita lakukan adalah kita sampaikan teguran dengan cara yang baik, atau kita sampaikan kepada DKM masjid, takmir masjid, supaya bisa mengusahakan perbaikan bagi imam yang bacaannya salah-salah seperti itu. Nah, ya silakan. Tentang buku meniup makanan atau minuman yang masih panas, apakah mutlak tidak boleh atau bagaimana? Iya, barakallahu fikum. Tentang meniup makanan atau minuman yang masih panas, kan kita tahu ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang melarangnya, dan ini termasuk adab yang penting yang harusnya kita berusaha mengikutinya. Meskipun sebagian dari para ulama seperti Imam Nawawi dan yang lainnya mengatakan ini tidak sampai haram hukumnya, tapi makruh, dibenci. Ya, artinya larangan ini artinya tanzih, tidak sampai haram, tapi tetap saja yang terbaik adalah kita berusaha mengikuti petunjuk yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena kalau kita praktekkan dalam rangka mengikuti petunjuk beliau, kita akan dapatkan pahala sampai dalam urusan-urusan dunia seperti ini. Nah, barakallahu fiik. Baik, ya Ustaz. Ya. Pada Ustaz, kajian hari ini di sini dan kita akan lanjutkan kajian kita Pak di Masjid Al-Qur'an di Pantan. Kepada Ustaz, kajian hari ini kita فاختلط به نبات